Mu'adhonah wa syarhiyah. Sekarang kita bahas atau mukadimahnya dulu, membahas fikih mu'adhonah dan syarhiyah, penjelasannya. Maudhu'ul fan fi marhalatin saniyatin min ma'had Ali Lirboyo fikul mu'adhonah. Di jurusan, di jurusanku fakultas Ma'had Ali di Lirboyo adalah fikul mu'adhonah, fakultasnya fikul mu'adhonah. Waya istilahatun muhdasatun. Oke, mu'adhonah itu istilah baru. Makanya pencetaknya niku Dr. Buan. Karena istilah baru belum pernah ada dalam kitab-kitab. Nah, tapi namanya saja seperti tadi itu, kalau saya katakan sudah ada dalam kitab ajaran Islam sudah semenjak dulu. Kalau saya katakan dilarang untuk mencemarkan lingkungan, membuang sampah di sekitar perkampungan, membuang kotoran di sungai. Ini namanya fikih bi'ah. Tapi kan sebenarnya dalam bab istinja sudah ada. Nah, tapi gak disebut dengan fikih bi'ah, itu saja. Tinggal kita saja yang kreasi untuk memberi nama yang sehingga orang yang tidak pernah sekuliah tidak ngerti, gitu saja. Makanya biasanya anak-anak pesantren itu ngalim, isinya, esensinya ada tapi gak bisa mengungkapkan. Kenapa? Karena kurang pikenit ini, itu saja. Tanggih. Hanya itu saja, isinya ada tapi namanya apa ya gak ngerti. Fikih bi'ah itu apa gak ngerti. Fikih kadora itu apa gak ngerti. Padahal sudah gudangnya. Obligasi itu apa gak ngerti. Nah, padahal kalau sudah disebutkan alah, obligasi itu bab akil ini ya. Hanya itu saja, kurang pikenit itu saja. Nah, makanya jangan cuma di kamar saja, perlu pikenit biar berpengalaman di dalam masalah niku. Nah, tapi sekalipun muhdasah muassalah yang berdasar dari apa itu namanya macam-macam. Dia dasari itu dari dasarnya ya dari dasar syariat. Dan wamin anwa'i fikih tsaqafah. Fikih mu'adhonah ini golongan dari fikih tsaqafah, fikih peradaban. Nah, jadi apa peradaban? Ini berarti saya sampaikan tadi itu. Paham ya? Salah fikih peradaban itu dari keterangan-keterangan yang ada dalam kitab-kitab itu. Lalu kita kaji, setelahnya kita kaji, kita kembangkan dalam peradaban kehidupan bersama. Ini loh jenenge fikih peradaban itu ya. Nah, kalau tadi apa itu termasuk di dalam jamaah, disyariatkannya jamaah, di dalam jamaah itu bagi masyarakat makmum tidak diperbolehkan mendahului imam dan tidak boleh ketinggalan dua rukun haram, kecuali kalau ada udzur maka boleh 3 rukun. Kemudian di dalam hal ini tidak boleh mengulangi, tidak boleh bertentangan dengan pertentangan yang nampak. Sehingga ketika imam tidak tahiyat awal, tidak boleh kita tahiyat awal lain. Walaupun itu merupakan hal yang sangat baik, tapi tidak diperkenankan karena apa itu namanya? Karena menolak kemerusak kebersatuan. Nah, kita merupakan jamaah, dilarang jamaah, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, itu namanya S1. Terus kenapa tidak boleh? Oh ini karena kalau tidak makmum tasawuf awal tidak boleh tanpa dengan imam karena ada kesunatan yang sangat nampak, perbedaan yang sangat nampak. Tapi kalau kunut imam tidak kunut enggak masalah. Misalnya kan kunut kita tidak masalah. Kemudian kalau kita belum baca Fatihah tidak boleh kembali lagi untuk baca Fatihah. Tapi suruh meneruskan. Oh ini karena apa? Karena pertentangan dengan pertentangan yang sangat nampak, harus kita kalahkan kepentingan pribadi demi kepentingan keutuhan jamaah. Nah, ini penelitian semacam ini dilakukan oleh S2. Nah, nanti di tahun S3 merumuskan wajibnya apa itu tata cara kita berjamaah, tata cara kita bermasyarakat, tata cara kita bernegara. Nah, niku cukup dirumuskan semacam itu. Jadi ini asalnya dari fikih kita terus dijadikan fikih peradaban. Nah, dalam masalah haji kilalakum aku
Hurima alaikum syaidul bari madumtum kuruma. Di dalam waktu ihram tidak boleh kita merusak pakaian, tidak boleh guru. Kemudian tidak dalam keadaan ihram halal atau tidak boleh membunuh makanan atau binatang haram. Tidak boleh merusak tanaman, merusak pohon. Di sana. Ini hanya contoh, hanya pelajaran. Terus kita teliti kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena di Mekah itu membutuhkan pengayoman. Apa itu namanya? Tanah yang sangat tandus, sulit untuk mendapatkan tempat teduh, maka perlu adanya penghijauan. Maka dilarang untuk merusak penghijauan di sini. Lain di Indonesia yang gampang. Akhirnya ini kita rumuskan perlu adanya penghijauan di tempat-tempat yang masih panas, dan siapapun merusak ini diharamkan. Berarti merusak hutan juga dilarang karena ini akan mengakibatkan bahaya. Nah, ini program S3, kedua itu kenapa gak boleh? Ini kita kembangkan yang semacam itu. Nah, terus akhirnya bagi peradabannya dilarang merusak hutan. Dilarang merusak tempat-tempat yang hijau. Kenapa? Akan mengakibatkan banjir. Berarti haram, melarang. Nah, kemudian harus ada hukumannya, ada jinayat, dirumuskan setiap ada kesalahan, setiap ada dosa kepada pemerintah yang dosanya itu tidak hubungannya, yang tidak ada had, maka dosa tersebut harus dosa itu harus dilakukan, dosa itu harus ada takzirannya, mereka ada pidana. Nah, pidananya berapa? Yang penting sampai dia kapok. Niki istihad. Dan niki bagi peradaban, bagi muatona. Itu kasih dokter. Cukup dikaji dari larangan kita membuat merusak pohonan. Ini pakai malam kata semacam itu saja nih pengajiannya. Jadi sama. Jadi tinggal yang kita pelajari dulu banyak enggak pembendaraan dari hukum-hukum syariat yang kita dapat banyak apa tidak. Ketika nanti banyak itu nanti penganalisanya juga semakin banyak. Tapi kalau tidak ya nanti walaupun terjadi S2 ya hanya sebatas itu saja, lainnya juga nggak bisa nanti. S3 pun juga demikian. Karena S1 itu menjadi pandemennya gitu loh. Nah, setelahnya pandemennya di sini hanya analisis pengembangannya saja. Nah, kalau tadi sudah kepentingan pribadi yang akan merusak kepentingan umum tidak boleh. Makanya misalnya kita boleh meninggalkan hukum yang pribadi kalau di situ akhirnya akan menjadi rusaknya umum. Makanya di Indonesia tidak ada potong tangan, tidak ada apa. Kita ngotot semacam itu akan rusaknya akan umum. Tidak boleh. Cukup dengan pengajian seperti tadi. Paham? Nah, misalnya kalau di dalam kita belajar fikih dalam Al-Quran, perlima apa jenis apa ta'amuhum khinulakum atau wal muhsanatu minan nisa. Wa ta'amuhum khinulakum wal muhsanatu minan nisa. Bagi perempuan makanannya orang ahli kitab, sembelihnya ahli kitab, dan wanita-wanitanya ahli kitab itu halal bagi kamu. Ini sederhana, halal bagi kamu. Ini kalau kita bisa mengumpulkan fikih ahli kitab terus sampai terjadi semacam itu. Kalau di situ dikatakan dihalalkan, kenapa kok dihalalkan dan seterusnya. Nah, ini nanti pakai S2. Ini karena ada suka sama suka dan tidak sampai berbeda di dalam masalah urusan akidah. Nah, karena dalam tatarannya dengan ahli kitab itu sama dengan kita, sebenarnya sama dalam aturan fikih muatonahnya. Terus tapi tidak apa-apa, kan tidak mengkhawatir, tidak akan khawatir kalau memang yang laki-laki itu kayak gini. Jadi kalau di dalam kajiannya S2, kenapa boleh? Ya kenapa? Orang Islam itu iman dengan Nabi Isa, maka boleh mengambil umatnya Nabi Isa. Orang Islam itu iman dengan Nabi Musa, maka boleh mengambil umatnya Nabi Musa, kan itu kan. Jadi, terus berarti akan boleh kalau saling mencintai dan seterusnya. Baru nanti di dalam program dokter
boleh kita bersama orang kafir, boleh bersama rukun dengan orang non-Islam, saling mencintai non-Islam boleh. Bukti ini apa? Boleh kawin dengan orang non-Islam. Padahal namanya kawin itu mesti harus saling mencintai. Kalau tidak saling mencintai nggak bisa. Masa iso kawin tidak saling mencintai kok kawin kan juga iso ngatek toh, Nanti kan iso ngatek ya berarti harus saling mencintai. Berarti kalau demikian mencintai orang kafir nggak masalah, ini loh. Nah yang tidak boleh itu yang bagaimana? Mencintai kekufurannya tidak boleh. Min haitsu kufrunya kalau karena itu fan sepak bola, skill di dalam sepak bola, skill di dalam apa, no problem, nggak apa-apa. Itu orang kafir, kita bukan cinta orang kafirnya, tapi mencintai kesekilannya. Lihat ini. Ini seperti itu artinya. Makanya kawin dengan orang kafir bukan kawin dengan orang kafirnya, enggak, tapi kafir dengan orangnya. Masa kafirnya kan enggak ya. Nah ini untuk merumuskan boleh itu kita ngefan kepada apa-apa. Ini namanya dokter, program dokter semacam itu. S3. Bisa bedakan, makanya bedakan. Pelajari ya, ma huwa skripsi wa ma atau skripsi, ma huwa tesis wa ma atau tesis, wa ma huwa disertasi wa ma atau disertasi. Itu kita bedakan, sebenarnya kita bedakan. Oh berarti apa yang saya pelajari harus seperti ini gitu loh. Nah, itu nggak ngerti terus akhirnya kita belajarnya S2 ini pelajarannya bagaimana sih? Nah, akhirnya ya ngaji batal korep ya utawi warangnya ya nggak sidon ini ku podo aja kayak S1. Sistem yang membedakan 1, 2, 3 itu sistem pengkajian yang diajarkan satu tapi sistem berbeda, metode berbeda. Paham?